Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinawur rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan membacakan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan dua adab, yakni adabun naum wal istiqadh dan adabu qada'il hajah. Pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas adab selanjutnya, yaitu adab yang ketiga, adabul libas wazina, adab berpakaian dan berhias. Sebelum membacakan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang berpakaian ini. Di antaranya adalah tujuan berpakaian di dalam Islam. Tujuan pakaian di dalam Islam yang utama adalah menutup aurat, ya. Aurat itu sesuatu yang terbuka, sesuatu yang apabila terlihat ia menjadi aib. Oleh karena itu wajib kita tutupi. Tujuan yang pertama adalah menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikian sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anugerah yang telah diberikannya kepada hamba-hambanya, antara lain Dia telah menjadikan untuk mereka pakaian dan perhiasan. Pakaian untuk menutupi aurat, sedangkan perhiasan untuk memperindah penampilan lahiriah. Pakaian termasuk kebutuhan pokok, sementara perhiasan merupakan kebutuhan pendamping, ya. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat ini ya ada dua fungsi dari pakaian, yakni secara lahiriah dia menutup bagian tubuh kita yang tidak boleh diperlihatkan, ya. Kemudian yang kedua adalah ma'nawiyah, yakni libasut taqwa, pakaian takwa, dzalika khair. Jadi baju takwa itu lebih baik. Apa yang dimaksud dengan baju takwa? Para ulama tafsir berbeda pendapat. Saya nukilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai makna libasut taqwa. Ikrimah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan libasut taqwa ialah pakaian yang dikenakan oleh orang-orang yang bertakwa kelak nanti di hari kiamat. Demikian menurut riwayat Ibnu Abi Hatim. Kemudian Zaid Ibnu Ali As-Sa'di, Qatadah dan Ibnu Jurayj mengatakan bahwa libasut taqwa ialah iman. Sedangkan menurut Al-Aufi dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan libasut taqwa adalah amal soleh. Berikutnya Ad-Dayyah Ibnu Amr meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna libasut taqwa adalah pertanda baik yang terdapat pada manusia di wajahnya, ya. Jadi kalau orang itu sudah berpakaian takwa, menurut riwayat ini tanda baik di wajahnya, ya. Jadi wajahnya itu lembut, menarik, kelihatan tidak sombong, dan jadi
ada pertanda baik pada wajahnya. Kemudian disebutkan dari Urwah Ibnu Zubair bahwa yang dimaksud dengan libasut taqwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian makna libasut taqwa menurut hadits tafsir ya. Kemudian fungsi pakaian yang kedua adalah untuk memelihara diri ya, untuk memelihara badan kita ya dari panas sengatan matahari dan juga dari bahaya lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 81, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dari peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala." Maksudnya adalah menurut Qatadah, makna yang dimaksud adalah pohon. Jadi Allah telah menjadikan pohon ya, salah satunya tempat kita bernaung atau tempat kita berteduh. Kemudian wa ja'ala lakum minal jibali aknana, dan Dia jadikan bagi kalian tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang dimaksud adalah benteng-benteng dan tempat-tempat perlindungan, seperti juga yang disebutkan dalam firman Allah selanjutnya, yakni ja'ala lakum sarabila taqikumul har, dan Dia jadikan bagi kalian pakaian yang memelihara kalian dari panas. Maksudnya adalah pakaian yang terbuat dari kain ya, dari katun, kapas dan bulu. Kemudian wasarabila taqikum ba'sakum, dan pakaian atau baju besi ya yang memelihara kalian dalam peperangan. An-Nahl 81. Pakaian jenis ini adalah baju besi atau tameng dan lain sebagainya yang digunakan untuk melindungi diri dalam peperangan. Kemudian kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum, demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian. Artinya demikianlah Dia, Allah, menjadikan bagi kalian apa yang dapat kalian jadikan sebagai sarana untuk urusan kalian, dan apa yang kalian perlukan agar hal tersebut dapat dijadikan sebagai sarana bagi kalian untuk mengerjakan ketaatan beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuslimun, semoga kalian termasuk orang yang berserah diri. Demikianlah menurut tafsir yang dikemukakan oleh jumhurul ulama. Mereka membacanya dengan huruf lam yang berkasroh, yang berasal dari kata Islam. Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian, bahwa surat ini dinamakan An-Ni'am. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menghindari godaan syaitan, sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah
yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, jangan sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, setan itu, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, yaitu bapak kita Nabi Adam dan ibunda Hawa, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan anak Adam agar bersikap waspada terhadap iblis dan teman-temannya, seraya menjelaskan kepada mereka, kepada anak cucu Adam, ya, kepada kita semua, bahwa iblis itu merupakan musuh bebuyutan bapak seluruh umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Iblis telah berupaya mengeluarkan Nabi Adam dari surga yang merupakan darun na'im, rumah kenikmatan, hingga akhirnya Nabi Adam dikeluarkan darinya sampai di Darut Tu'am, rumah kepayahan dan rumah penuh dengan penderitaan. Dan iblislah penyebab utama yang membuat aurat terbuka, padahal sebelumnya selalu dalam keadaan tertutup sehingga dia sendiri tidak dapat melihatnya. Hal tersebut tiada lain terjadi karena terdorong oleh permusuhan yang sengit dalam diri iblis terhadap Adam. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau rahimani wa rahimakumullah, ayat ini memperingatkan kepada kita, ya, untuk senantiasa menutup aurat kita. Kenapa? Karena untuk menghindari fitnah-fitnah yang terjadi. Apalagi bagi kaum wanita, ya, para akhwat, kalau keluar rumah, ya, rapikan pakaian kalian, ya, tutup auratnya supaya tidak menimbulkan fitnah di luaran, dan itu lebih aman bagi kaum wanita, insyaallah. Kemudian berikutnya, ya, kenapa kita berpakaian? Salah satunya adalah supaya kita dikenal sebagai muslimah dan terhindar dari gangguan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan kepada Rasulnya agar memerintahkan kepada kaum wanita yang beriman, khususnya istri-istri beliau dan anak-anak perempuan beliau, mengingat kemuliaan yang mereka miliki sebagai ahli bait Rasulullah SAW. Hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, agar mereka berbeda dengan kaum wanita jahiliyah dan budak-budak wanita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jilbab artinya kain yang dipakai di atas kerudung, menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri,
Ibrahim An-Nakhai, dan Atha Al-Khurasani, serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Al-Jauhari mengatakan bahwa jilbab adalah kain penutup. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau rahimani wa rahimakumullah, sahabat Ali ibnu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah memerintahkan kepada kaum wanita yang beriman, apabila mereka keluar rumah untuk suatu keperluan, hendaknya mereka menutupi wajah mereka dimulai dari kepala mereka dengan kain jilbab, dan hanya diperbolehkan menampakkan sebelah matanya saja. Ikrimah mengatakan, hendaknya seorang wanita menutupi bagian lehernya yang kelihatan dengan menurunkan jilbabnya untuk menutupinya. Ibnu Abi Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Saleh, telah menceritakan kepadaku Al-Laits, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Yazid yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Az-Zuhri, apakah budak perempuan diharuskan memakai kerudung, baik dia telah bersuami ataupun belum? Az-Zuhri mengatakan, jika ia telah nikah diharuskan memakai kerudung dan dilarang baginya memakai jilbab, karena makruh baginya menyerupakan diri dengan wanita-wanita yang merdeka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Telah diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, ia pernah mengatakan bahwa tidak mengapa melihat perhiasan kaum wanita kafir zimmi, dan sungguhnya hal tersebut dilarang hanyalah karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah, bukan karena mereka wanita yang terhormat. Sufyan mengatakan demikian dengan berdalilkan kepada firman Allah, wa nisa'il mu'minin, dan istri orang mukmin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu tidak diganggu. Yakni apabila mereka melakukan hal tersebut, maka mereka dapat dikenal sebagai wanita-wanita yang merdeka, bukan budak, bukan pula wanita tunasusila. As-Sa'di telah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau rahimani wa rahimakumullah, dahulu kaum lelaki yang fasik di kalangan penduduk Madinah gemar keluar di malam hari bila mana hari telah gelap. Mereka gentayangan di jalan-jalan Madinah dan suka mengganggu wanita-wanita yang keluar malam. Saat itu rumah penduduk Madinah kecil-kecil. Bila hari telah malam, kaum wanita yang budak menunaikan hajatnya keluar, dan hal ini dijadikan kesempatan oleh orang-orang fasik untuk mengganggunya. Tetapi apabila mereka melihat wanita yang keluar itu memakai jilbab, maka mereka berkata kepada teman-temannya, ini adalah wanita merdeka, jangan kalian ganggu. Dan apabila mereka melihat wanita yang tidak memakai jilbab, maka mereka berkata, ini adalah budak, lalu mereka mengganggunya. Mujahid mengatakan bahwa makna ayat ialah hendaklah mereka memakai jilbab agar dikenal bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka, sehingga tidak ada seorang fasik pun yang mengganggunya atau melakukan perbuatan yang tidak baik terhadapnya. Wa kana Allahu ghafurur rahima.
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yakni terhadap dosa-dosa yang telah lalu di masa jahiliyah, mengingat mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang etika ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengancam orang-orang munafik, yaitu mereka yang menampakkan keimanannya sedangkan di dalam batin mereka menyimpan kekufuran. Kemudian fungsi yang kelima adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang dimaksud dengan az-zina, ya, khudzu zinatakum, zina yang dimaksud dengan az-zina dalam ayat ini ialah pakaian, yaitu pakaian yang menutupi aurat, terbuat dari kain yang baik dan bahan lainnya yang dapat dijadikan pakaian. Mereka diperintahkan untuk memakai pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ibnu Abbas berkata bahwa makna yang dimaksud ialah makanlah sesukamu dan berpakaianlah sesukamu selagi engkau hindari dua perkara, dua pekerti, yaitu berlebih-lebihan dan sombong. Demikianlah berpakaian salah satunya untuk beribadah, ya, untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah ke masjid, ya, atau kita hendak sholat, maka hendaklah kita memakai pakaian kita yang terbaik. Kemudian yang keenam, ya, jelas fungsi berpakaian adalah untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan serta makhluk lainnya. Ini sudah maklum, ya, bagi kita. Artinya seorang laki-laki tidak boleh berpakaian menyerupai pakaian perempuan. Begitu juga sebaliknya, ya. Jadi supaya ini dapat dibedakan, tidak sama. Apalagi dengan makhluk-makhluk lain, ya. Mohon maaf kalau binatang dan lain sebagainya, mereka tidak ada yang berpakaian. Kemudian ketika berpakaian hendaklah tidak berlebihan dan tidak mengandung kesombongan, ya. Sebagaimana hadis berikut, qala Imam Ahmad haddatsana Baz haddatsana Hamam an Qatadah an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kulu washrabu walbasu watasaddaqu fi ghairi mahilatin wala sarafin fa inna allaha yuhibbu an yara ni'matahu ala 'abdihi. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami kepada kami Hammam dari Qatadah, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, makan, minum, berpakaian, dan bersedekahlah kalian tanpa dengan kesombongan dan berlebih-lebihan, karena sungguhnya Allah suka bila melihat nikmatnya digunakan oleh hamba-hambanya. Wa rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah min hadits Qatadah an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kulu wa tasaddaqu walbasu min ghairi israfin wala makhilatin. Kulu, makanlah kalian semua, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian semua, wa albasu, dan berpakaianlah kalian semua, fi ghairi israfin wala makhilatin, dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Sinaw yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah
fungsi-fungsi dari berpakaian di dalam Islam. Yang pertama adalah menutup aurat, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk memelihara diri dari panas dan bahaya lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menghindari godaan syaitan. Kemudian yang keempat adalah supaya kita dikenal sebagai muslimah dan terhindar dari gangguan. Nah, sebenarnya bukan hanya dikenal sebagai muslimah, ya, tetapi berpakaian juga menunjukkan mungkin suku, daerah, dan adat gitu ya. Sebagaimana kita tahu, misalnya pakaian adat orang Jawa berbeda dengan Sunda, begitu juga Kalimantan, ya, begitu juga Minangkabau dan Sulawesi dan sebagainya, ya. Jadi merupakan sebagai pembeda, ya, pembeda. Kemudian yang kelima adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan serta makhluk lainnya. Kemudian yang ketujuh, ya, di dalam berpakaian hendaknya tidak berlebih-lebihan dan tidak mengandung kesombongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pertemuan kita pada kali ini. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bacakan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Laila, memasuki adab yang ketiga, yaitu Adabul Libas waz Zina. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.